Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman, ketemu lagi hari ini ya, bareng Nanang. Nah, hari ini kita mau membahas tentang atribut output primitif ya. Di pertemuan kita yang ke-6 yaitu tentang komputer grafik ya, mata kuliah komputer grafik ya. Tapi sebelum lanjut, buat kami yang belum subscribe di channel ini, klik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi itu apa yang dimaksud dengan atribut output primitif ya, kemudian karakter dan pembentukan karakter grafis, dan ketiga itu anti-aliasing untuk optimasi grafis ya. Nah, pada umumnya parameter yang berpengaruh pada output primitif itu ditampilkan sesuai dengan parameter atribut. Jadi yang dimaksud dengan primitif ini maksudnya bangunan sederhana ya, seperti garis, kemudian segi empat ya, dan berbagai bentuk dia dua dimensi ya maksudnya. Dan parameter di sini itu misalkan ukuran dan warna ya. Jadi untuk karakteristik dasar ya, itu adalah ukuran dan warna. Nah, sedangkan yang lain itu untuk penampilan pada kondisi tertentu ya, ditentukan kemudian ya. Nah, teks itu dapat dibaca dari kiri ke kanan miring searah diagonal atau vertikal sesuai kolom. Salah satu cara untuk mengatur atribut output primitif itu dengan daftar parameter fungsi yang berkaitan. Jadi misalkan fungsi untuk menggambar garis ya, garis dapat berisi parameter untuk warna, tebal, dan lainnya. Nah, ini ada beberapa atribut garis. Yang pertama itu tipe garis, kemudian tebal garis, kemudian pen dan brush, dan juga warna garis. Nah, tipe garis ini ada beberapa ya, seperti kamu pernah lihat kalau kita menggunakan misalkan program Paintbrush atau VCU atau di Microsoft Word ya. Jadi ada beberapa tipe garis ya. Yang pertama itu adalah garis yang tebal ya, solid line. Kemudian ada yang garis yang putus-putus seperti tanda minus ya, atau garis yang titik-titik gitu ya. Biasanya di daftar isi itu sering kamu ketemu seperti itu ya. Nah, algoritma pembentukan garis itu dilengkapi dengan pengaturan panjang dan jarak ya, yang menampilkan bagian solid sepanjang garis. Nah, garis putus itu dibuat dengan memberikan nilai jarak dengan bagian solid yang sama. Garis titik itu dapat ditampilkan dengan memberikan jarak yang lebih besar dari bagian solid. Nah, ini beberapa tipe garis yang mungkin kamu pernah lihat ya, bahkan mungkin sering lihat di beberapa program aplikasi ya, seperti di Microsoft Paint atau di Word ya, di Visio dan sebagainya. Seperti yang paling atas itu adalah solid line, kemudian itu yang kedua itu adalah garis yang putus-putus, dash, kemudian yang ketiga itu adalah garis titik-titik, dan yang terakhir itu kombinasi ya antara dash dan dot. Nah, tebal garis itu tergantung dari kemampuan output yang digunakan. Jadi garis tebal pada video monitor dapat ditampilkan sebagai garis adjacent paralel ya, kumpulan garis sejajar yang berdekatan. Sedangkan pada plotter itu mungkin menggunakan ukuran pen yang berbeda. Nah, untuk implementasi raster itu tebal garis standar diperoleh dengan menempatkan satu pixel pada tiap posisi ya, misalkan di algoritma Bradenham.
Nah, untuk ketebalan garis dengan slope lebih besar dari 1 itu dapat dibuat dengan horizontal span. Nah, ini contoh beberapa tipe ketebalan garis ya. Seperti misalkan kamu bisa lihat di aplikasi Microsoft Word ya, kalau kamu membuat garis kita bisa pilih ya berapa poin tebalnya seperti itu. Jadi yang paling kiri itu adalah garis yang paling tipis, kemudian yang paling kanan itu adalah garis yang paling tebal ya, lebih tebal ya. Dan dia juga kalau semakin tebal ya, dia penampakan warna itu semakin jelas juga. Nah, untuk pen dan brush ini pada beberapa aplikasi grafik ditampilkan bisa ditampilkan untuk pilihan pen dan brush. Jadi di situ ada kategori ya, bentuk, ukuran, dan pola. Ini contohnya ya, pen dan brush seperti ini. Jadi kamu bisa memilih nanti mau menggunakan yang mana ya. Pennya itu untuk membuat garisnya ya, sedang brush itu untuk mengecat ya, mengisi dari bidang yang digambar. Nah, untuk warna garis itu biasanya kita nyebutnya fill ya. Nah, ini bila suatu sistem dilengkapi dengan pilihan warna ya, atau intensitas, nah, parameter yang akan diberikan pada indeks warna termasuk dalam daftar nilai atribut dari sistem. Ya. Nah, jumlah warna itu tergantung pada jumlah bit yang akan digunakan untuk menyimpan informasi ya. Jadi semakin banyak warnanya maka bitnya itu akan semakin besar juga ya. Nah, pada sistem raster, pixel itu merupakan komponen dasar penyusun grafis sehingga atribut warna garis ditentukan oleh atribut warna dari pixel penyusunnya. Jumlah warna setiap pixel bergantung pada jumlah bit yang tersedia per pixel pada frame buffer. Bila satu pixel mempunyai jumlah bit 1 bit, maka pixel tersebut berwarna hitam atau putih ya. Jadi kalau satu bit itu kombinasinya cuma satu hitam atau putih aja. Ya. Nah, kalau dia dua, berarti ada dua kemungkinan, yaitu hitam atau putih. Bila satu pixel mempunyai jumlah 8 bit, maka pixel tersebut mempunyai 256 kemungkinan warna atau biasa disebut sebagai grayscale atau skala abu-abu ya. Jadi gambarnya masih hitam putih ya. Jadi kalau jadi ini perpangkatan dari ya, 2 pangkat 8 tuh jadi ada 16. 2 pangkat 8 tuh ada 256 kombinasi warna gitu. Nah, kalau jumlah bitnya satu pixel itu bisa 24 bit, nah maka pixel tersebut akan mempunyai 16 juta kemungkinan warna. Nah, orang sering menyebutnya dengan true color atau RGB. Dan ini benar-benar full color istilahnya seperti itu. Nah, karakter ya, huruf, angka, karakter lain itu dapat ditampilkan dalam berbagai ukuran. Nah, secara garis besar ada 4 jenis huruf, yaitu serif, kemudian sans serif, Egyptian, dan dekoratif. Nah, serif itu punya kait pada ujungnya, jadi misalkan Times New Roman atau buku Antiqua. Sans serif itu tidak memiliki kait, jadi misalkan font-font untuk Arial, kemudian Helvetica, Tahoma, dan sebagainya. Kemudian untuk Egyptian itu mempunyai kait dengan bentuk segi empat yang mempunyai karakter kokoh. Dikenal juga sebagai slab serif mekanistik atau square serif. Nah, kemudian tipe yang terakhir itu dekoratif, mempunyai bentuk indah, misalkan font monotype cursiva. Nah, huruf dalam monospace itu disebut juga non-proportional spacing, di mana
Ukuran huruf tidak bervariasi atau tetap, misalkan antara huruf I dan huruf M ukuran lebarnya sama. Nah, ini beberapa contoh font tipe serif ya. Times New Roman ya, Garamond ya, Book Antigua, dan beberapa font yang lain. Ini sans serif ya, Arial Black dan sebagainya. Ini contoh font block dan slab serif. Ini contoh dekoratif, jadi mirip dengan tulisan tangan ya, menulis indah seperti itu. Lihat di sini ada Friendscape ya, mirip sekali dengan tulisan tangan. Nah, ini untuk contoh Courier New dan Lucida Console dan Consolas. Nah, untuk metode penyimpanan huruf ada beberapa jenisnya, pertama Bitmap, yang kedua outline, dan yang ketiga stroke base. Nah, metode sederhana bitmap itu menggunakan pola grid dengan bentuk segi 4 dan karakter disebut dengan bitmap font. Grid dari karakter yang dipetakan pada posisi frame buffer, bit yang mempunyai nilai 1 itu berhubungan dengan tampilan pixel pada monitor. Ini kalau di Windows itu filenya itu tipenya BMP ya, bitmap. Kemudian ada outline. Itu metode outline menggunakan jenis gambar vektor untuk merepresentasikan font. Jenis ini biasanya digunakan pada printer laser dan teknik yang berkualitas tinggi. Contohnya adalah PostScript dan TrueType. Ini font-font ini biasanya terdapat di aplikasi yang vektor ya, itu di CorelDRAW dan Adobe Illustrator ya. Jadi gambar vektor itu ada biasanya menggunakan aplikasi CorelDRAW dan Adobe Illustrator, sedangkan yang raster itu menggunakan Photoshop. Nah, stroke base itu stroke menggunakan garis lurus dan kurva. Karakternya disebut dengan outline font. Huruf ditampilkan menurut koordinat relatif, di mana pusat dari koordinat adalah pada posisi kiri bawah, di mana karakter pertama yang ditampilkan. Nah, kemudian kita masuk ke anti-aliasing. Apa itu anti-aliasing? Jadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa konversi raster scan adalah pengisian nilai-nilai elemen suatu matriks, yaitu frame buffer, sedemikian rupa sehingga secara visual tergambarkan primitif grafik yang bersangkutan. Jadi pada dasarnya adalah semacam diskretisasi objek tersebut. Selanjutnya, sebagai sesuatu yang diskret, masalah yang timbul adalah distorsi informasi yang disebut aliasing. JGIS. Nah, JGIS itu apa? Secara visual, objek garis atau batas suatu area akan terlihat sebagai tangga. Ya, jadi efek tangga atau JGIS disebutnya. Nah, peningkatan resolusi frame buffer itu dapat mengurangi efek ini, namun tidak dapat dihilangkan sama sekali karena keterbatasan teknologi. Ya. Ingat faktor-faktor yang menentukan resolusi, yaitu refresh rate dan ukuran frame buffer. Nah, metode anti-aliasing ya, pada sistem raster dengan tingkat intensitas lebih 2, itu bisa diaplikasikan metode anti-aliasing dengan memodifikasi intensitas pixel-pixel batas objek dengan latar atau objek lainnya. Jadi modifikasi tersebut akan memperhalus batas tersebut sehingga mengurangi tampilan JGIS tersebut. Nah,
Nah, ini contoh dari anti-aliasing ya. Jadi kalau gambar yang tidak menggunakan anti-alias itu kayak ada efek tangga, jadi ada gerigi-gerigi ya, menyerupai tangga seperti itu. Tapi kalau sudah di anti-aliasing, dia akan terlihat lebih lurus garisnya atau lebih bulat misalkan tampilan gambarnya. Nah, untuk proses anti-aliasing ada beberapa cara. Yang pertama super sampling, kemudian area sampling, dan juga pixel passing. Nah, untuk super sampling itu berusaha melakukan metode ini memperhalus ukuran pixel ke dalam subpixel dan menggabungkan garis pada grid subpixel tersebut. Lalu nilai intensitas suatu pixel ditentukan dengan seberapa banyak subpixelnya dikenai garis tersebut. Relasi intensitas pixel itu setara dengan jumlah subpixel pada garis. Nah, untuk area sampling, pada unweighted area sampling suatu garis dianggap sebagai segi 4 dengan lebar 1 pixel, seperti halnya pada super sampling. Yang dihitung adalah luas bagian pixel yang tertutup segi 4 garis tersebut secara geometris. Nah, perhitungannya lebih akurat, tetapi karena memerlukan metode yang lebih rumit, maka metode yang lebih banyak digunakan untuk anti-aliasing batas dari fill area. Metode ini menghitung luas bagian dari pixel yang tutup area garis atau fill area dan dari rasio luas tersebut terhadap luas pixel dapat ditentukan bobot foreground terhadap background untuk mendapatkan intensitas pixel. Kemudian ketiga itu pixel passing, itu pergeseran mikro atau microposition yang dilakukan oleh deflektor elektron sebesar 1/4, setengah atau 3/4 diameter pixel. Metode ini biasanya dipasang built-in pada chipset grafis dan pada graphic driver. Kompensasi perbedaan intensitas garis itu secara normal garis diagonal tanpa anti-aliasing lebih tipis dari garis horizontal atau vertikal. Ya, karena pada garis tersebut pixel-pixel lebih span daripada pixel-pixel pada garis horizontal atau diagonal. Jadi secara visual efek ini juga dapat digunakan dengan menaikkan intensitas garis yang mengarah diagonal sesuai dengan sudut. Ya, mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini di pertemuan 6 ya, tentang atribut output primitif ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga, dan pastiin buat kamu yang belum subscribe nih di channel saya, klik dulu tombol subscribe-nya ya, bunyikan belnya ya, jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.